Presiden Joko Widodo menegaskan perlu adanya langkah-langkah strategis dalam rangka normalisasi kehidupan di wilayah terdampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Untuk membahas terkait dengan penanganan pasca bencana ini sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua 1 Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Suprayoga Hadi. Pak Yoga, selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami di Breaking News Metro TV. Pak Yoga, ini sudah memasuki hari kelima ya pasca terjadinya gempa bumi dan juga tsunami. Menurut Anda penanganan bencana, penyaluran logistik, manajemen mengenai bantuan yang paling tidak terus mengalir itu sudah berlangsung cukup baik atau seperti apa? Catatan Anda Pak Yoga bagaimana? Jadi sebetulnya kalau melihat dari penyaluran bantuan, bantuan memang sudah sangat sporadis ya. Beberapa dari mana-mana bisa masuk dalam hal ini. Walaupun ada hambatan di hari pertama, hari kedua kemarin. Tapi hari ketiga kelihatannya sudah mulai. Akses begitu ya, betul. Sudah lebih baik. Sekarang sudah mulai dibuka akses, sudah terbuka juga dari Mamuju, dari Gorontalo dan juga dari Poso. Jadi udah banyak sekarang sudah masuk. Yang jadi masalah sekarang adalah sebenarnya distribusinya sebetulnya. Dan juga pooling of logistiknya ini. Karena terus terang kita juga memahami di beberapa pemberitaan kan banyak juga yang akhirnya berhenti di jalan, dicegat, kemudian dicoba untuk bukan dijarah ya, tapi memang kebutuhan dari masyarakat setempat yang terlihat bahwa mereka hanya dilewatin aja, lebih konsentrasi umpamanya di Palu ketimbang umpamanya di Donggala atau di Sigi dalam hal ini. Belum lagi daerah-daerah yang memang belum terjangkau. Nah ini memang harus juga benar-benar diinventarisir. Karena itu memang ada beberapa langkah ya sebetulnya yang kita coba lakukan. Sebenarnya kalau kita tanya berapa sih kebutuhannya gitu dalam hal ini. Ini kan masalah supply demand. Ini konteks supply udah mulai mengalir nih, udah mulai mengalir. Tapi dalam konteks demandnya sekarang yang mungkin juga harus kita petakan lagi. Tidak hanya selama ini kan konsentrasi umpamanya di Palu yang aksesnya kemudian pemberitaannya juga lengkap dalam hal ini. Tapi yang kita tahu ada beberapa yang seperti di Sigi dan sebagainya yang sama sekali belum tersentuh. Jadi sebenarnya ini masalah need assessment ya dalam hal ini. Kita coba petakan distribusinya di mana saja. Baru kemudian kita lihat, nih dari sisi supply ini gimana nih? Apakah sudah bisa meet the requirements atau meet the needs dalam hal ini? Atau memang ada hal lain yang memang perlu ditambah dalam hal ini? Baik, tapi Pak Yoga kalau untuk penyaluran bantuan, menurut dari Pak Yoga sendiri, apakah masih ada wilayah-wilayah yang sebetulnya belum tersentuh bantuan? Kalau kita cek laporannya memang masih ada ya, dan belum merata. Nah ini masih ada tidak menurut Anda? Saya kalau melihat dari konteks yang, ya itu termasuk juga beberapa wawancara langsung ya, grounded interview kan di lapangan dan sebagainya, banyak sekali yang merasa pemerintah belum hadir, istilahnya begitulah. Jadi ada beberapa yang masih mengeluh, kita mengais-ngais lagi rumah yang sudah hancur, segala macam cari makanan yang tersisa dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya mereka masih forgotten, istilahnya belum dilayani dengan baik ataupun belum dipenuhi kebutuhannya dalam hal ini. Jadi ini memang satu hal yang memang harus juga diupayakan sesegera mungkin supaya bisa benar-benar mengcover atau menjangkau daerah-daerah yang masih remote, masih belum terjangkau dalam hal ini. Nah ini akar permasalahannya di mana? Mungkin ada kendala teknis ya, seperti akses mungkin masih tertutup dan juga mungkin hal lain. Tapi kalau menurut dari Pak Yoga sendiri, apa yang kemudian menyebabkan distribusi logistik kita tidak sampai di tujuan, belum merata? Kalau yang pertama ya tetap tadi akses ya. Yang kedua sebetulnya bukan ini juga ya, bukan istilahnya kendala yang pada saat ini gampang sekali kita lihat ya, seperti kemarin Menko Polhukam udah menyatakan kita butuh pesawat umpamanya yang C-130 dan sebagainya yang mungkin lebih mudah untuk menjangkau landasan-landasan yang lebih kecil dan sebagainya, termasuk juga untuk dropping bantuan sebetulnya. Dropping bantuan sebenarnya bisa dilakukan dengan helikopter atau dengan ini, walaupun itu sifatnya akses jalan tidak ada, tapi kan melalui udara bisa sebetulnya dalam hal ini. Tapi yang penting adalah sebetulnya kita coba bisa petakan dulu sebetulnya. Ya seperti contohnya ya, ada beberapa yang di Sigi ternyata dusunnya hilang dan sebagainya. Tapi masih ada masyarakat di sana juga yang masih tersisa kan, masih jadi pengungsi dan sebagainya. Nah itu kan juga harus dipertimbangkan gitu, jadi untuk dijangkau juga dalam hal ini. Jadi jangan sampai ada semacam adilan gitu dalam hal ini, dalam konteks bagaimana pelayanan terhadap korban dalam hal ini. Tapi yang juga penting adalah sebetulnya yaitu dari sisi supply, jangan sampai yaitu tadi kan sekarang kita udah alhamdulillah makanan aja, nggak semuanya cuma
mie instan umpamanya. Tapi sudah ada beberapa alternatif yang lainnya dalam hal ini. Tapi dalam konteksnya tidak hanya dalam konteks pangan, tapi juga obat-obatan, bagaimana emergency kits, bagaimana juga kita juga harus menyiapkan dalam konteks temporary shelter ya dalam hal ini ya, papan ya istilahnya dalam kata kutip dalam hal ini, termasuk juga beberapa kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan tidak dalam konteks cuman harian, tapi harus disiapkan nih dalam konteks mungkin bulanan dalam hal ini. Karena terus terang, tanggap darurat memang 2 minggu, tapi dimungkinkan untuk di-extend kan. Nah ini yang memang harus kita pertimbangkan juga. Nah ini kan Pak Yoga, bantuan terus mengalir ya. Semua orang mengirimkan apapun yang mereka bisa kirimkan yang diperkirakan bisa membantu. Tapi kan kemudian untuk mengatur supply ini caranya kemudian seperti apa? Bagaimana kemudian kita bisa betul-betul memastikan bahwa supply yang disalurkan itu memang sesuai dengan kebutuhan pada saat ini, di hari kelima? Ya, nah itu yang tadi saya katakan memang dimulai dengan demand. Nah kalau demand ini memang sudah terpetakan dan juga terlihatan bahwa distribusinya titik-titiknya di mana kira-kira yang paling membutuhkan. Karena memang intensitasnya pasti berbeda antara daerah yang crowded, yang padat, yang sudah teridentifikasi dengan daerah-daerah yang masih belum teridentifikasi dengan ini. Paling tidak ada hal yang memang sudah kita bisa petakan dalam hal ini sehingga pada saat supply masuk, supply itu langsung tinggal didistribusikan dalam hal ini. Nah masalah sistem logistik ini memang masih menjadi permasalahan khusus untuk kebencanaan. Indonesia itu punya sebetulnya namanya Sisloknas ya, Sistem Logistik Nasional. Dan itu memang konteksnya lebih kepada perdagangan dan sebagainya dalam hal ini. Sejak kita dulu punya namanya MP3EI ya, Master Plan Percepatan Perluasan Ekonomi itu. Tapi yang konteksnya dalam hal ini adalah bencana itu nggak pernah dipertimbangkan sebagai perlu logistik dalam hal ini. Jadi Sisloknas itu belum mempertimbangkan aspek kebencanaan. Nah sekarang begitu terjadi seperti ini, nah ini kita agak tahu semua ya. Akhirnya kita agak kedodoran gitu dalam konteks bagaimana logistik itu bisa well provided gitu lah ya. Jadi well served yang namanya kebutuhan dalam hal ini. Tapi pertanyaan Mas Kevin tadi benar sekali bahwa kita memang dalam konteks supply demand ini memang harus ada keseimbangan. Plus sebetulnya dalam hal ini kita juga harus punya semacam stok, buffer stock mulai dalam hal ini, ya pangan, ya kemudian juga alat-alat untuk penyelamatan dan sebagainya. Seperti kemarin contohnya alat berat. Alat berat kan dijadikan kambing hitam terus terang dalam hal ini. Itu sebenarnya nggak boleh terjadi kalau umpamanya memang sudah disiapkan dalam hal ini seperti di depo-depo untuk kedaruratan dan sebagainya. Itu tersedia dalam hal ini. Nah ini yang hal-hal yang memang harus kita benahi dan ini merupakan momentum juga untuk kita benahi ke depan. Kalau sampai hari kelima ini, kalau menurut Pak Yoga sendiri kebutuhan yang paling mendesak sampai sekarang apa? Kalau melihat dari prioritasnya sekarang ya paling tidak ya. Ya sesuai dengan kemarin kan arahan Presiden pada saat ini, pada saat sidang kabinet terbatas dalam hal ini kan jelas bahwa kita memang dalam konteks penyelamatan nih, pencarian penyelamatan ini diutamakan. Kemudian terus bagaimana korban ini tertipat berfungsi benar-benar diperhatikan ya ini kesehatannya, obat-obatan dan sebagainya, termasuk juga yang luka-luka dan sebagainya. Nah kalau melihat dalam konteks ini berarti kita memang tahap tanggap darurat ini memang fokus kepada bagaimana korban ini benar-benar bisa diselesaikan, termasuk kayak itu ya. Kantong-kantong mayat itu juga sebetulnya konteksnya logistik kedaruratan. Nah, sekarang masih banyak yang keleleran terus terangnya di ini dengan sekarang udah mulai membusuk dan sebagainya. Itu kan nggak cukup dalam hal ini. Pak Yoga, kita lanjutkan dulu, kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News Metro TV akan segera kembali. Ya pemirsa, tampaknya sampai hari ini pun pemerintah Indonesia belum menentukan bahwa bencana di Palu dan juga Donggala ini merupakan bencana nasional. Bisa dipahami kebijakan ini, Pak Yoga? Ya, sebetulnya kuncinya benar. Beberapa kali kan Pak Topo sempat sampaikan dan Kepala BNPB Pak JK yang paling jelas sebetulnya beberapa waktu yang lalu. Bahwa sebetulnya masih ada fungsi dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah di sini, kenapa kemarin kan yang diminta untuk menetapkan status tanggap darurat itu adalah gubernur dan juga para bupati dan wali kota. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa, ini sesuai dengan undang-undang sebetulnya, bahwa mereka kemudian mendeklar bahwa ini status tanggap darurat, dan itulah diawali lah sebetulnya, bahwa itu tanggung jawab mereka untuk mengawal proses, baik itu tanggap darurat maupun beyond tanggap darurat, sampai dengan pemulihan rehabilitasi rekonstruksi dalam hal ini. Jadi itu udah jelas bahwa Pemda masih eksis dan masih tinggal pemerintah pusat. Itu yang Pak JK juga sangat jelas. Itu semua juga nasional sebetulnya, karena dananya selama ini juga melalui dana APBN, melalui dana siap pakai, ada dana hibah rehabilitasi rekonstruksi, dan itu selalu di backup sepenuhnya oleh APBN. Penanganan sudah seperti bencana nasional begitu ya? Iya. Tapi kalau sebetulnya ada
perbedaan yang signifikan tidak sih Pak Yoga kalau misalnya di suatu daerah terkena bencana lalu ditetapkan bencana nasional ataupun kemudian belum bencana nasional, ada perbedaan tidak kalau melihat